Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Mister Purnama. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang kerajinan rotan. Masih tetap di bab kerajinan bahan keras. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita bahas kerajinan rotan. Oke, nah teman-teman, utamanya nih murid-murid Mister ya di SMP Negeri 3 Melapura ya. Kalau nonton, kita udah sampai di kerajinan rotan nih, anak-anak ya. Oke, teman-teman, kita akan bahas tentang kerajinan rotan. Rotan atau dalam bahasa Inggrisnya rattan merupakan sejenis tanaman akar-akaran liar yang banyak tumbuh di daerah hutan hujan tropis. Indonesia nih teman-teman dapat dikatakan sebagai penghasil rotan terbesar di dunia. Karena hampir 30% rotan mentah di dunia dapat dihasilkan oleh Indonesia. Luar biasa hutan Indonesia, kaya akan keanekaragaman hayati. Mari kita lestarikan bersama. Tanaman rotan adalah sejenis tanaman palm yang merambat dan dapat tumbuh mencapai panjang 100 meter lebih, teman-teman. Kulit rotan dapat menghasilkan anyaman yang sangat kuat. Bagian dalam rotan jika dibelah akan menghasilkan tali rotan yang tipis yang disebut dengan vitrit atau petrik. Ya, oke, petrik boleh ya. Oke, lanjut. Teman-teman, penghasil rotan mentah terbesar di Indonesia adalah Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Namun, tumbuh juga nih di hutan-hutan Sumatera, Jawa, dan daerah lainnya. Tapi tetap, ini yang dikatakan sebagai yang terbesar adalah Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Ya, oke. Selain memenuhi kebutuhan ekspor, saat ini kerajinan rotan diproduksi untuk kebutuhan masyarakat. Jika diperhatikan teman-teman, ya, di sepanjang ruas jalan tertentu seperti daerah Pasar Minggu Jakarta atau Tegalwangi Cirebon dan daerah lainnya, banyak ruko-ruko yang dan beberapa showroom ya menjajakan produk kerajinan rotan yang unik dan menarik, teman-teman. Ya, oke. Selama keberadaan rotan mentah masih dapat dieksplor dan tidak diekspor, maka daerah-daerah penghasil kerajinan rotan tersebut akan terus berkarya menghasilkan barang-barang kebutuhan masyarakat dan mebel rotan yang berkualitas. Berbagai kerajinan rotan tersebut bukan hanya berupa alat-alat perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, tutup lampu, tutup makanan, tempat payung, almari, dan tempat tidur saja, melainkan juga mainan seperti kuda-kudaan, bahkan box ayunan tempat tidur bayi. Produk-produk kerajinan rotan tersebut harganya cukup terjangkau, teman-teman, bagi semua kalangan. Ya. Oke, kita masuk ke bahan pembuatan kerajinan rotan. Teman-teman, bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan kerajinan rotan adalah rotan yang terbagi dalam 3 bagian. A. Rotan kupasan atau kulit luar, pulp ya, sebagai pengikat atau bahan anyaman. B. Rotan batang yang langsung dipoles. Dan C. Rotan isi yang biasa disebut dengan vitrit atau petrik ya. Oke. Petrik ya. Selain rotan, bahan lainnya adalah minyak tanah atau belerang untuk pemasakan, politur, dan cat warna. Ya. Nah, ini adalah bahan pembuatan kerajinan rotan. Ini ada rotan batang, gambar A. Rotan kupasan atau kulit luar ya. Rotan isi atau vitrit atau petrik ya. Lanjut ada minyak tanah. Lalu ada belerang ya. Ada paku dan politur. Itu tadi bahannya, teman-teman. Kita lanjut ke alat pembuatan kerajinan rotan. Nah, alat yang digunakan, teman-teman, untuk membuat kerajinan rotan adalah gunting rotan, palu, alat pembengkok, bor, amplas, gergaji, kompor, kuas cat, dan sebagainya. Ini adalah alat yang utama ya, bisa dilihat. Nah, lihat, nih ada gambar A yang merupakan bor meja, ada gunting ya. Nah, ada lihat ya, gunting rotan ya. C, ini ada palu tentunya ya. D, kita bisa lihat yang D itu adalah papan penekuk. Nah, ini ya. Kemudian ada E. Bisa lihat E itu adalah amplas. F itu adalah gergaji ya. G itu adalah kompor, dan H kuas. Itulah bahan dan alatnya. Lanjut ke produk kerajinan rotannya. Nah, teman-teman, produk kerajinan rotan banyak dibuat perajin di berbagai daerah dengan beraneka bentuk.
Kerajinan rotan dibuat dalam bentuk benda pakai hingga benda hias. Di antaranya adalah kursi meja, lemari atau rak, pembatas ruang, kuda-kudaan, lampit, tempat tidur bayi, aneka perabotan rumah tangga, tas wanita, hiasan dinding, dan masih banyak lagi. Teman-teman, rotan memiliki warna khas, yaitu putih kekuningan, coklat, dan hitam. Perhatiin lagi ya. Perajin mengabadikan warna natural rotan agar terlihat keasliannya. Namun ada juga beberapa desain yang diberi warna-warni seperti hijau, biru, merah, dan sebagainya. Mengikuti selera pembeli. Ya, harga kerajinan rotan ini pun relatif terjangkau, bergantung ya pada bentuk dan ukurannya. Oke. Nah, ini keren nih. Oke. Ada sepeda terus belakangnya ada wadahnya ya. Nah, ini hiasan gerobak becak. Oh, yang B, ini kita lihat ada aneka tas Kalimantan. Yang C ada tas rotan masa kini. Wih, keren ya. Oke, dan yang D ada aneka produk kebutuhan rumah tangga. Ya. Oke. Nah, bagaimana nih Mister proses kerajinan rotan? Yuk, kita simak. Setelah dibersihkan ya dari pelepah yang berduri, oke, rotan harus dilakukan pengawetan dan terlindung dari jamur blue stain. Ya, secara garis besar, teman-teman, terdapat dua proses pengolahan bahan baku rotan, yaitu pemasakan dengan minyak tanah untuk rotan berukuran sedang atau besar, dan pengasapan dengan belerang untuk rotan berukuran kecil. Selanjutnya, rotan dapat diolah menjadi berbagai macam bahan baku, misalnya dibuat ya kupasan, polis, dan pitrit. Ya, oke, lanjut. Proses pembuatan anyaman rotan ada beberapa tahapan. Yang pertama, proses pembuatan kerangka. Untuk produk ukuran besar seperti kursi, teman-teman, meja, lemari, rak, dan sebagainya, dibentuk kerangka menggunakan rotan dengan diameter besar. Di mana dalam proses pembuatan kerangka menggunakan alat pembengkok agar rotan tersebut bisa dilekukan sesuai dengan model desainnya. Tahapan kedua yakni penganyaman. Oke, tujuannya untuk membentuk produk sesuai desain. Rotan yang digunakan dapat berupa rotan polis yang sudah dibersihkan kulitnya, berwarna putih atau kulit rotan. Ya. Nah, pengecatan yaitu memberikan warna dasar pada produk tersebut dengan menggunakan kuas. Lanjut yang terakhir ada proses finishing. Jadi, proses yang merupakan tahap terakhir dalam proses pembuatan produk. Di mana dalam prosesnya, yaitu antara lain dengan pengamplasan untuk menghilangkan bulu-bulu rotan. Baru kemudian rotan dipernis atau dipolitur. Oke, jadi ada 4, pembuatan kerangka, penganyaman, pengecatan, dan proses finishing, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, dalam pembuatan rotan, dalam pembuatan rotan dengan ukuran kecil menggunakan rotan pitrit, sebelum digunakan sebaiknya rotan direndam, teman-teman, di dalam air selama 1-2 menit agar rotan lentur dan mudah dibentuk. Jika rotan direndam air, maka air akan menyerap ke dalam rotan sehingga rotan itu tidak mudah patah jika dibentuk. Ini tipsnya ya. Jadi direndam dulu selama 1-2 menit agar airnya itu masuk, meresap sehingga si rotan itu tidak mudah patah saat dibentuk. Nah, teknik pembentukan rotan adalah dengan dianyam atau ditempel. Oke. Nah, ini dia rotan di stem dengan pemanas selama 1-2 jam, lalu rotan dilengkungkan dengan catok. Ya. Rotan disusun dibentuk rangka kursi. Oke, rotan dianyam mengikuti bentuk rangka, rotan disusun dibentuk rangka kursi. Maka kursi dari rotan sudah jadi. Oke. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita kali ini mengenai ya kerajinan rotan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, dadah.